Ada ini dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Protestan, Kak. Oh, Protestan. Oh iya. Yang mana yang ada ini katakan saya menghina Yesus? Enggak, bukan di ini. Tadi malam sih. Kayak Tadi malam. Tadi malam tuh Bang Suma itu bilangnya bertuhan atau apa itu? Kalau enggak. Ya, Yesus kan memang bertuhan. Justru kalau orang Kristen mengatakan Yesus tidak bertuhan, itu justru Anda yang menghina. Karena Yesus itu jelas bertuhan. Aku panggilnya Kak ya. Ya, boleh. Itu di bertuhannya itu dari mana? Disimpulkannya dari mana? Ya, kalau kita melihat ya, Yesus itu berdoa. Ya kan? Ya. Kalau Yesus berdoa itu membuktikan dia Tuhan atau dia hamba Tuhan? Enggak gini. Aku gimana ya? Enggak pendeta, enggak. Aku juga apa? Hanya orang Kristen yang berdosa juga, tapi yang setahu aku tuh Yesus itu Allah Tritunggal. Nah, itu yang ngajarin siapa? Di Alkitab. Bukan Yesusnya. Maksudnya? Kan harus Yesus yang dipercaya, abangku, adikku. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan Yesus yang harus dipercaya. Nah, terus kenapa Kak Suma ini bilang kalau dia bertuhan atau apa itu? Ya karena Yesus bertuhan kan, makanya Yesus bertuhan, makanya kita harus percaya ke Yesus. Yesusnya bertuhan. Yesus berdoa. Yesus mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Bapa, berarti dia bertuhan. Bahkan dalam Yohanes 4 kan diterangkan tuh, kalau Yesus mengatakan aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Menyembah katanya, berarti dia hamba. Ya, dia itu Allah Tritunggal. Gimana ceritanya dia Allah? Itu gimana bahasanya itu? Allah Tritunggal sementara Yesus sendiri bertuhan. Gimana maksudnya? Ini maksudnya Bang itu yang Bang Suma yang nggak ngertinya di situ. Allah Tritunggalnya ini yang kita percayai. Oke, coba. Kalau dari agama Islam atau apa mungkin nggak percaya, tapi kalau kita itu percaya. Ya itu kan kepercayaan yang tidak diajarkan Yesus, adek. Di mana Yesus mengajarkan Allah Tritunggal? Yesus mengajarkan di mana? Kalau adek ini lihat di Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu 3 jadinya. Maksudnya bukan 3 orangnya. Tapi kalau dikatakan satu-satunya, apakah masih ada unsur lain di luar daripada satu-satunya itu? Maksudnya Tritunggal itu di dalam satu Allah Tritunggal gitu. Maksudnya dalam satu jiwa itu Tritunggal. Allah, berarti ada Allah. Gimana Berarti? Ya, berarti ketika Maria melahirkan, dia melahirkan Tuhan Bapa juga di situ. Ketika Yesus dibunuh, berarti Bapa mati juga di sana. Enggak, dia kan udah dinubuatkan sebelum dia ada, sebelum dia lahir. Dinubuatkan sebelum dia lahir. Dia dinubuatkan juga bukan anak dari ini. Maksudnya emang dari Roh Kudus dia. Nah, yang jadi permasalahan dia dinubuatkan menjadi Tuhan atau dinubuatkan menjadi daging? Dinubuatkan menjadi Tuhan. Nah, berarti ada Tuhan yang belum ada pada saat Tuhan bernubuat. Itulah dia kan diturunkan gitu menjadi Tritunggal. Maksudnya? Itu dalilnya Tritunggal di mana sih? Ada di Alkitab. Pertanyaannya ini Bang Suma ini kalau baca ayat itu di Alkitab kayak potong-potong lah gitu.
kayak diambilnya satu kata gitu, tapi kayak tadi aku baca di bawah itu ada penjelasannya. Di mana itu? Coba Adik jelaskan. Aku udah lupa ayat-ayatnya sih. Yang orang-orang yang tadi kan Bang Zuma banyak kan ngomong ayatnya. Nah itu di bawah-bawahnya itu aku baca terusannya itu. Nggak cuman itu aja kayak. Nah, pesan yang disampaikan kemudian setelah saya baca sepotong kayak gitu, beda nggak setelah baca satu data? Ya beda, harusnya beda. Oke, contoh data yang mana yang kemudian saya baca? Nah itu banyak tadi yang sama siapa Bang Zuma suruh catat itu kan. Aku lupa juga ayat-ayatnya. Sempat aku buka tadi. Iya, yang mana ya? Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, coba Adik ini tunjukkan ke kami yang ada di sini satu data dari pengakuan Yesus yang menghantarkan dia itu menjadi sehakikat dengan Tuhan atau memiliki sisi keilahian. Maksudnya satu data yang dari Alkitab? Iya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah memiliki unsur ketuhanan sehingga dia layak duduk sebagai pribadi Tuhan, yang satu di antara 3 pribadi Tuhan yang Kristen. Gini maksudnya, aku kan bukan pendeta, aku nggak hafal semua ayat itu. Masa aku harus cari satu-satu di Alkitab? Alkitab kan nggak tipis. Iya, minimal ada ini ketika mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi. Minimal ada data yang Anda pahami. Masa beriman, masa percaya kepada sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu? Kan gimana itu ceritanya? Ya, beriman mengikuti sesuatu yang Adik ini tidak tahu, itu gimana ceritanya? Itu kan sesat namanya itu. Mengikuti sesuatu yang Adik sendiri tidak tahu, itu namanya sesat. Bukan sesat Bang, itu iman kita sebagai Kristen. Ya, iman itu gini, iman itu apakah landasannya akal atau hanya percaya saja? Percaya sebagai orang Kristen lah Bang. Ya, dasar percayanya itu akal atau percaya tok? Ya gimana percaya? Ya percaya. Enggak pakai akal. Imani gitu. Ya, enggak pakai akal. Maksudnya enggak pakai akal gimana? Kan kalau kita misalnya nih, Anda percaya ini pulpen, kan Anda lihat. Ya. Sekarang Anda percaya enggak kalau Tuhan itu ada 3 pribadi? Iya, percaya. Nah, di mana Anda lihat itu? Tertulis di mana? Di Alkitab kan sering di iya, di mana di Bible ini di mana kalau ada 3 pribadi? Yesus mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, itu tertulis di mana? Nah, itu yang saya bilang saya bukan pendeta, kan pendeta yang ngomong di. Berarti iman Adik ini hanya berdasarkan yakini saja, percaya saja. Iya, imani, makanya itu kita bilang kan, kita sebagai orang Kristen kan. Mungkin kalau buat umat yang lain ya enggak percaya gitu. Iya kan? Iya, kalau kami di Islam itu iman itu harus selaras dengan akal. Jadi kita beriman kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad itu karena kita tahu ilmunya. Itu di Islam. Jadi ketika kita mengatakan kami menyembah kepada Allah, Tuhan satu-satunya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Maka Tuhan kami tidak kemudian punya kesulitan untuk ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana wujudnya? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Ketika kami mengatakan, wahai Engkau yang maha besar, Tuhan mendengarkan. Karena Tuhan kami maha mendengar. Nah sekarang kalau ada ini mengatakan, wahai Yesus, Yesus dengar enggak? Ya terus kalau Bang Zuma berdoa juga, Allahnya Bang Zuma dengar. Iya, Annallahu as-sami', sesungguhnya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Iya, kita juga di Alkitab ada itu. Coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus maha mendengar. Nah, itu yang Gak ada dalilnya. Itu masalahnya, gak ada dalilnya. Bukan gak ada dalilnya. Tapi saya yang nggak tahu. Memang nggak ada. Coba ada ini, ada nggak HP di situ? Coba kamu Google, cari di Google Yesus maha mendengar. Itu tidak akan ada.
Karena Yesus sendiri mengatakan, Nah, terus aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Masakan ada Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Terus gini, kalau Bang Zuma berdoa itu Tidak maha tahu juga pohon ara Iya. berbuah, guru saya. Iya. Lanjut. dia Gimana? jawab nggak? Apa tuh? Kalau Bang Zuma berdoa, dia jawab nggak? Umat Islam ketika berdoa, Tuhan kami tahu. Tergantung dari Tuhannya, mau mengabulkan sekarang atau mengabulkan nanti. Tapi Tuhan kami mendengar. Tuhan lebih tahu, hambaku membutuhkan ini, hambaku membutuhkan ini. Nah, sekarang permasalahannya, ketika Tuhan itu maha mendengar, yang tahu kemudian tentang diri-diri kita itu adalah Tuhan kita. Nah, permasalahannya di Anda nih. Ada nggak ketika Anda berdoa Yesus itu mendengarkan doa Anda? Tidak ada dalilnya. Yesus mau mendengar. Kenapa dia tidak maha mendengar? Karena dia manusia. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, memperlihatkan dirinya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Apa kata dia? Dalam Yohanes 5 nomor 36. Kesaksianku lebih penting dari Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa, utusan Tuhan. Berarti sehebat-hebatnya Yesus, bagi Yesus dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu dari mana Kristen melantik dia jadi Tuhan? Sekarang kalau ada ini hari Minggu, ada nggak bisikan atau panggilan untuk ke gereja? Bangun, ganti baju, mandi, gereja sana. Ada nggak bisikan itu? Adalah, saya gereja tadi. Nah, itu yang membisikkan Anda siapa? Adik ini siapa? Bukan bisikan atau apa, tapi emang kewajiban kita umat Kristen. Ajakan hati kan? Iya. Kayak Nah, itu yang membisikkan hati Anda itu siapa untuk ke gereja? kok siapa sih? Ya iya dong, harus. Maksudnya, nah kalau Bang Zuma itu kalau ke apa ya kalau Islam ya, masjid itu Ya, ada perintahnya. Ada perintahnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ada perintahnya, wahai orang yang beriman, dirikanlah salat Jumat kan? Ada perintah. Kami ke masjid salat Jumat, ada perintah. Nah, sekarang yang memerintahkan itu siapa? Pencipta kami, Allah. Nah, sekarang yang memerintahkan Anda ke gereja siapa? ya kita ke gereja untuk mencari inilah keselamatan lah dari Tuhan. Nah, perintahnya siapa, adekku? Maksudnya gimana ya? Kayak ya itu emang udah kewajiban kita lah. Nah, yang mewajibkan itu siapa? Untuk bagaimana? Yang mewajibkan itu siapa? Mewajibkan itu sudah kewajiban kita sebagai umat Kristen, Bang. Nah, itu dia makanya, siapa yang mewajibkan itu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu siapa yang membisikkan kalian secara kompak di dalam hati kalian, dalam benak kalian, untuk berjalan ke sebuah gedung untuk memuji sosok yang kalian sebut Yesus Kristus? Yang ngajarin itu siapa? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Tetapi Anda secara berkelompok menyembah sosok Yesus. Sedangkan Yesus berkata kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Murid Yesus dinasehatin, hei kamu, hati-hati, waspada. Banyak penyesat yang akan datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini memakai nama siapa? Nama siapa dipakainya, Dek? Ketika dia katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa yang dipakai oleh penyesat ini? Nama siapa? Pasti Bang Zuma ini mau menginikan nama Yesus kan?
Nah kan Yesus yang bicara. Yesus yang bicara. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya itu datang memakai nama siapa? Nah, yang dimaksud penyesat itu siapa itu? Ya itu, tunggu dulu. Penyesat itu siapa? Yang memakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, di gereja pakai nama Yesus gak? Ya iyalah, maksudnya dalam firman Tuhan gitu. Memakai namaku. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka di bukan masjid bilang akulah Kristus, Bang. Saudara, Kayak penyesat gini, itu kayak pendeta penyesat itu bahkan pendeta itu memakai nama Yesus. tapi bukan bilang aku adalah Yesus, kan Bang Suma tadi bilang gitu. Enggak, penyesat itu memakai namaku. Siapa aku? Yesus. Ya, Berarti pendeta-pendeta memakai nama Yesus gak? memakai nama Yesus lah. Nah, penyesat itu memakai nama Yesus. Tapi dia bukan Yesus kan? Memang bukan Yesus. Maksudnya pemberitaan firman-Nya. Pemberitaan penyesat itu menyesatkan orang lain dengan menggunakan nama Yesus. Yesus yang mereka jual. Ayo sini, kalau kau ikut jadi jemaatku, ada Yesus loh yang menyelamatkan kita. Ayo mari kita sembah. Yesus itu adalah Kristus. Yuk sini yuk semuanya. Habis itu akhir bulan bayar perpuluhan. Benar nggak itu terjadi di gereja? Memakai nama Yesus. Bukan gimana ya? Mereka itu menyampaikan firman atas dasar firman Tuhan, Bang. Bukan kayak Bang Suma tadi kayak ayo gitu. Ya, sekarang mereka menjual. Coba kalau pendeta Anda menjual nama Siddhartha Gautama, ada nggak yang mau ke gereja? Gimana? Kalau pendetanya tidak memakai nama Yesus, tetapi memakai nama bom-bom, ada nggak yang ke gereja? Kalau pendeta nggak pakai nama, nggak bawa, laku nggak ajarannya? Nggak bisa lah dia jadi pendeta. Kenapa itulah yang dimaksud. Kenapa asumsinya gitu? Lah, jadi apa asumsi kita terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 ini? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang yang membawa nama Yesus menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ustadz kok menyesatkan banyak orang? Itu pengakuannya, Dek. Coba Anda buka, ada Bible di situ. Kalau saya Bibelku banyak, 1, 2, 3. Di situ ada 40 Bible saya di rumah. Ada 40 lebih. Saya pelajari semuanya. Baik yang original teksnya, bahasa Yunaninya juga ada. Kamu sebagai orang Kristen justru jauh dari kitabmu. Pantas aja kamu keenakan dengar musik, orang bernyanyi malam kudu. Gini Bang, kan dari awal aku udah bilang aku bukan pendeta kan. Nah justru itu mudah disesatkan adikku, karena kamu bukan pendeta. Ya, kamu mudah kan dikatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang itu datang kepada adik ini memakai nama Yesus. Bukan dia yang berkata aku Yesus loh, enggak. Tapi dia memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Yesus itu Tuhan loh. Ini kita buktikan ya. Coba buka Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Namun pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, siapa yang memanggil bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Iya, dalam nama Yesus. Itu siapa? Ya kita, aku juga gitu. Orang Kristen kan? Iya. Nah, berarti siapa yang diusir? Setan lah. Enggak, yang diusir Yesus nanti siapa? Setan lah. Ya, berarti kalian setan. Kristen. Dalam nama Yesus kan, kita ngusir setan lah.
Nah, begini adikku dengarkan. Di dalam Matius 7, Yesus berkata, pada hari terakhir nanti, maksudnya di ujung-ujung hari kiamat, di hari kiamat, di padang mahsyar nanti, hari terakhir sebelum kita ke surga atau kita ke neraka, banyak orang datang di penghakiman, di hari penghakiman banyak orang datang nih. Ketika orang dihakimi, semua pada minta tolong kepada para nabi. Semua minta tolong kepada junjungannya. Kami umat Islam memohon kepada Nabi Muhammad untuk dibantu agar selamat. Orang kaumnya Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa untuk diselamatkan. Kemudian kepada orang yang mengaku pengikut Yesus juga datang kepada Yesus untuk minta tolong untuk diselamatkan. Kalian datang kepada Yesus. Apa kata dalam Matius itu? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu juga, mengusir setan pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir oleh Yesus. Sekarang siapa yang menggunakan nama Yesus mengusir setan? Kami Islam atau Kristen? Ya Kristen lah. Berarti yang diusir adalah? Ya maksudnya kan nggak kayak aku ya. Aku kan bilang berdosa. Mungkin orang-orang berdosa lah yang menggunakan nama Yesus. Iya kan? Ada dua kelompok yang menggunakan nama Yesus mengusir setan. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi, murid-muridnya, tetapi melakukan kehendak Bapa. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apakah orang Kristen melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalau Anda baca Yesaya 45, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 8, atau Yesaya 46, mulai dari nomor 5, apa kata Tuhan di situ? Hendak dengan siapa kamu akan mempersamakan aku? Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti aku, baik di langit maupun di bumi. Hanya aku Tuhan, tidak ada yang lain. Iya. Nah itu kan kehendak Bapa ini sunat. Jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Bapa. Aku aja Tuhan, tidak ada yang lain. Sunat, jangan makan babi, kuduskan hari Sabtu. Itu kehendak Tuhan. Kata Yesus, tidak setiap orang yang memanggil itu aku kan Tuhan. Sudah digenapi di perjanjian baru, Bang. Maksudnya? Berarti Anda membatalkan perintah Tuhan. Kan sudah digenapi di perjanjian baru, kan? Di mana Tuhan akan mengatakan penggenapan itu adalah menghapuskan perintahnya. Sedangkan di dalam Kejadian dan Imamat itu dikatakan bahwa perjanjian kekal Tuhan itu untuk selama-lamanya. Namanya juga perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal tidak boleh diganti. Bahkan Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, nggak bisa diganti kan, kata Bang Suma kan. Nah, tadi juga Bang Suma bilang apa Alkitabnya Islam, Al-Qurannya. Al-Quran. Itu datangnya terakhir kan, untuk diganti, dirubah yang kitab sebelumnya kan, kesalahannya kan. Dengarkan. Taurat datang untuk Bani Israel. Ya berarti itu Yesus kan buatan tangan kan. Apanya? Kan Al-Quran datang terakhir untuk mengganti, merubah kitab-kitab sebelumnya. Bukan mengganti, merubah, bukan. Enggak. Jadi Al-Quran itu datang untuk meluruskan orang-orang terdahulu yang sudah merubah-rubah firman Tuhan. Nah, yang datang, yang meluruskan itu manusia enggak? Tuhan yang datang mengajarkan wahyu melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa menerima wahyu. Sama seperti Yesus. Yesus menerima wahyu. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu. Yesus menerima wahyu untuk umatnya, Bani Israel. Tidak ada Yesus menerima wahyu untuk orang Kristen, nggak ada.
Itu nggak ada. Makanya Yesus tidak pernah berkata di dalam Injil, dalam Bible, berkata kepada orang Kristen. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Gimana? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba yang sesat. Dari baring Israel. Anda percaya? Percaya nggak pernyataan Yesus itu? Iya, percaya. Nah, Anda sendiri Bani apa? Ya maksud Iya. Tapi kan Kristen. Iya, Anda sendiri Bani apa? Yesus mengaku aku diutus hanya untuk Bani Israel. Anda sendiri Bani apa? Dia itu bukan cuman Israel, Bang. Mana dalilnya? Mana pengakuannya? Semua Mana pengakuannya? manusia yang percaya kepadanya. Mana pengakuannya Yesus? Mana? Maksudnya pengakuan Kalau aku diutus untuk seluruh manusia, mana? Dia mengatakan semua manusia yang percaya kepadanya. Oh enggak, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kok dibantah pengakuan Yesusnya dibantah? Itu kan cuma Yesus yang di satu ayat itu kan. Nah sekarang tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Ada. Nah itu saya kan bilang saya nggak baca semua. Berarti iman ade ini, cuma asumsi doang. Bukan asumsi, Bang. Ya, Matius 10. Gini lah. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu yang mengajarkan kalian Kristen ini siapa? Mengajarkan Kristen? Iya, menyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, yang ngajarin siapa? Alkitab lah, kita kan. Nah, Alkitab ini, Bible ini tulisan siapa? Tulisan manusia. Al-Quran tulisan siapa? Al-Quran itu tulisan manusia. Sama kan? Nggak sama dong. Kok nggak sama? Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Setelah menerima Al-Quran, misalnya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Misalnya nih, ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan. Ketika ayat ini disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya, sahabat menghafal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Muhammad memerintahkan muridnya. Coba kau bacakan surah Al-Anfal yang tadi. Para sahabat membacakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka menghafal. Nabi Muhammad memerintahkan, sebarkan kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain menerima, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika perang terjadi, banyak penghafal Al-Quran ini wafat. Sehingga mereka kemudian mengatakan, kita tuliskan hafalan kita. Maka Al-Quran yang ada di kepala dipindahkan di buku. Nah, umat Islam sudah dua senjata nih tentang kitab sucinya. Yang pertama hafalan, yang kedua buku. Apabila ini hilang, ada di sini. Apabila ini hilang, ada di sini. Sekarang pertanyaan saya. Yesus menerima Bible, Injil. Yesus menerima firman dari Tuhan. Setelah Yesus terima perkataan dari Tuhan, di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerima firman yang mana? Mereka menerima firman Tuhan lah. Ya, yang mana? Yang mana? Maksudnya dalilnya. Iya, dalil-dalil yang firman Yesus terima itu yang mana? Yang pertama diterima yang mana? Selanjutnya yang mana? Dan siapa di antara muridnya yang menerimanya? Kalau Bang Suma tanya dalil, aku nggak tahu lah dalil di mana. Minimal yang menerima perkataan Yesus itu siapa? Nggak ada kan? Yang menerima perkataan Yesus.
Ya, ini Bible saudara ini hasil penyelidikan orang-orang, bukan hasil pengajaran Yesus kepada muridnya. Coba Anda habis ini, Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Theophilus yang mulia, ini kata Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan, yang menyusun cerita-cerita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Sehingga aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk kupersembahkan kepadamu Theophilus. Berarti kitabmu ini adalah hasil penyelidikan yang disusun untuk diberikan kepada Theophilus. Siapa Theophilus itu? Nggak ada yang tahu. Nah, inilah kitabmu. Kalau Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada sahabatnya, dan dia ceritakan isi Al-Quran itu kepada umatnya. Makanya Nabi Muhammad mengatakan legalitasnya apa? Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengatakan, terimalah kitab Lukas, terimalah kitab Injil, Martius, terimalah Roma Galatia? Nggak ada. Yesus tidak mengenal kitab ini. Nah gini. Mereka kan manusia juga kan berarti. Kan tadi Bang semua katanya jangan percaya manusia kan. Bedanya adekku, Nabiku Muhammad bertemu langsung dengan penulis Quran dan penghafal Quran. Al-Quranku dihafalkan, Dek. Nah itu yang dipercaya umat Islam kan. Iya betul. Nah sekarang Al-Quran di kitabmu ini dari mana? Ini dari mana? Itu kan ini dari mana? Dipercaya. Ini dari mana? Dipercaya oleh umat Islam kan? Iya Al-Quran saya enggak disampai. Maksudnya kebenaran semuanya itu kan ditulisnya sama Nabi siapa? Muhammad kan? Iya. Manusia juga kan? Nah dia dipercaya menerima wahyu kan? Dipercaya oleh semua umat Islam gitu. Iya, karena mereka bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan sahabatnya, dihafalkan. Dan Al-Quran sejak diterima Nabi Muhammad sampai hari ini tidak pernah berubah. Ya gini. Itu semua umat Islam percayanya itu kan? Iya, betul. Oke. Nah, terus kalau di kitab itu kita percayanya juga itu gimana? Kan sama, kita percaya atas dasar betul, atas dasar Islam, atas dasar Kristen gitu. Betul adikku, saya percaya itu, saya paham itu maksudnya. Anda percaya kitab ini kan? Tapi sekarang kalau kita ditanya, ini kitab dari mana? Kenapa Anda percaya sementara Yesus tidak mengenal ini? Kan harus ada legitimasi dari Yesus. Kalau Al-Quran ini Nabi kami mengatakan, terima Al-Quran dari sahabatku. Khuzu Al-Quran min arba'ah, dari sahabat-sahabatku. Nah, ada legitimasi kan kepada manusia, wahai manusia, terima Al-Quran itu dari sahabat-sahabatku. Berarti ada legitimasi. Sekarang ada nggak legitimasi dari Yesus tentang buku ini? Nah, itu yang katanya sahabat-sahabatnya itu siapa? Manusia juga kan? Ya jelas dong, manusia kan dia yang menghafalkan Al-Quran dan dia yang menuliskan Al-Quran atas perintah Nabi Muhammad. Ada legalitas. Sekarang ada nggak legalitas kepada Lukas dari Yesus? Ada nggak legalitas dari Yesus kepada penulis kitab ini? Ada nggak legalitas kepada Lembaga Bible Indonesia untuk merevisi dan mengoreksi setiap saat buku ini? Ini kenapa selalu dikoreksi, kenapa selalu direvisi setiap saat oleh Lembaga Bible? Apa otoritasnya? Terjemahannya Bang, bukan ininya. Nah sekarang kalau terjemahan direvisi berarti ini bukan firman Tuhan kan? Maksudnya terjemahannya bukan diganti gitu. Terjemahannya. Begini, maksud saya gini, boleh nggak firman Tuhan itu dikoreksi oleh manusia? Untuk terjemahan bahasanya kan? Iya, pertanyaan saya, bukan boleh nggak? Tetap sama kan? Boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Asalkan nggak diganti, menurut saya boleh lah. Pertanyaan saya ulang, boleh nggak firman Tuhan dikoreksi oleh manusia? Ya boleh, asalkan nggak diganti kan isinya. Kan terjemahannya untuk gini. Misalnya bahasanya beda kan gitu. Untuk kan bukan cuman untuk orang Indonesia aja. Nah, ini Bible
selalu direvisi dan dikoreksi. Kenapa bisa? Untuk bahasanya kan, sekali lagi. Nah, berarti ini bukan firman Tuhan dong. Lah, firman Tuhan. Kenapa dikoreksi? Koreksinya bahasanya, Bang. Bukan artinya. Iya, betul. Ini bahasa Indonesia loh. Ini bahasa Indonesia. Iya, maksudnya terjemahannya kan untuk terjemahan ini kenapa bisa dikoreksi? Kenapa? Biar orang lain cocok mengerti gitu. Misalnya orang di luar Indonesia. Dan ini firman Tuhan. Kan firman Tuhan untuk seluruh orang Kristen. Dengan demikian, dengan demikian berarti manusia lebih hebat daripada Tuhan. Enggak lah, masa manusia dari Tuhan? Ini diperbaiki oleh manusia. Bahasanya kan iya, diperbaiki bahasanya oleh manusia ini. Nah, gini, aku tanya nih. Berarti Tuhanmu. Gini, aku tanya, Bang. Tunggu. Berarti Tuhan saudara adik ini tidak maha tahu. Kenapa? Karena firman-Nya masih perlu dikoreksi, masih perlu dibenarkan. Bang Suma. Kan begitu. Bang Sumanya ngomong gitu, menurut Bang Suma. Oke. Nah, gini, aku tanya. Al-Quran. Nih, tak kasih. Tanya. Gini. Dulu berarti kan nggak ada kertas kan ya, nggak ada kertas sama itu. Berarti semuanya itu ditulis di ini kan. Kayak tadi lah dihafal kan. Ya dihafal, betul. Ya mungkin dulu ditulisnya di batu atau apalah gitu kan. Dihafalkan. Itu tradisi dalam Islam pertama kali Al-Quran itu adalah dihafalkan. Nah dihafalkan bisa juga diganti gitu. Nggak bisa. Cobalah di sini, ini contoh ya. Coba Bunda Rahma ngaji. Saya yang mendengarkan Bunda Rahma ngaji. Silakan Bunda Rahma. Saya bukan. Ya gini. Pasti saya tahu kalau Bunda Rahma keliru baca. Pasti saya tahu. Gini. Itu udah jadi hafalan kan? Iya, karena kami menghafalkan. Makanya tidak bisa. Kalau bacaannya salah, saya pasti tahu. Karena itu kan dalam satu bahasa kan. Nah, itulah Al-Quran. Sekarang Al-Quran ini bisa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Ya nggak bisa. Bisa dong. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris boleh. Iya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia boleh. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Al-Quran ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang firman Tuhan yang mana? Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Firman Tuhan menurut saya semuanya lah. Dua-duanya. Kalau terjemahannya bisa nggak dikoreksi? Terjemahannya bisa. Nah, kenapa bisa dikoreksi? Karena itu bukan firman Tuhan. Karena orang yang akan membacanya nggak akan ngerti. Nah, kalau begitu berarti Tuhan tidak maha tahu. Karena dia berkata sesuatu yang manusia tidak ngerti. Berarti maunya Bang Suma itu firman Tuhan dituliskan dari semua bahasanya ini ditulis semua gitu. Bukan begitu, adik. Yang firman Tuhan itu adalah bahasa yang dipakai oleh nabinya menerima. Seperti Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu wahyu, itu firman Tuhan. Nah, terjemahannya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia itu bisa nggak dikoreksi? Bisa. Kenapa bisa dikoreksi? Karena bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak boleh dikoreksi. Itu firman Tuhan. Dia punya kedudukan tertinggi. Yang tinggi bahasanya ini di atas bahasa manusia. Dia nggak boleh dikoreksi. Ya, oke. Nah, itu kalau firman Tuhan. Sedangkan ini terjemahan. Siapapun bisa mengoreksi. Kok ini kurang tepat ini, koreksi lagi. Kenapa? Karena ini bukan firman Tuhan. Bukan koreksi lagi kan terjemahannya diperbaiki. Direvisi terjemahannya kan, bukan direvisi. Maksudnya apa direvisi? Terjemahannya agar orang mengerti lah. Tadinya tidak begitu bunyinya, dirubah supaya begitu bunyinya. Berarti ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan lah. Nah, kalau begitu
berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui sampai-sampai firman-Nya harus dirubah supaya orang lain mengerti. Nah, Bang Suma ngomong gitu berarti maunya itu Tuhan itu tulisnya pakai semua bahasa di dalam situ. Gitu. Yesus menerima dalam bahasa Aramaik. Firman Tuhannya tidak boleh dirubah. Yang bisa dirubah itu terjemahan. Karena terjemahan itu adalah terjemahan kan yang dirubah, bukan artinya. Ya, bukan artinya lah, karena terjemahan bahasa Indonesia. Kan gitu. Ini Al-Quran, ini terjemahannya. Yang mana yang bisa dikoreksi manusia? Bisa nggak ini dikoreksi? Bisa lah. Di Firman Tuhan dikoreksi. Terjemahannya kan? Nah, kalau terjemahannya bisa dikoreksi, karena ini bukan firman Tuhan. Enggak, maksudnya yang Al-Qurannya. Ya, Al-Quran ini tidak bisa dikoreksi. Bukti bahwa Tuhan lebih tahu daripada manusia. Ya, kenapa ada terjemahan? Kenapa ada terjemahan? Karena terjemahan itu upaya manusia untuk tahu isi dari firman Tuhan. Nah, iya. Nah, firman Tuhan ini tidak boleh berubah kan? Firman Tuhan ini tidak boleh berubah. Iya. Manusia boleh berubah bahasanya. Manusia boleh berganti-ganti bahasanya. Manusia boleh rasa bahasanya mengalami perubahan. Tapi ini nggak boleh kan? Iya. Nah, karena ini firman Tuhan. Ini diganti-ganti adikku. Ganti-ganti terjemahannya kan, bukan artinya. Kembali lagi. Ya, artinya lah yang diganti. Kok artinya yang diganti? Ini bahasa Indonesia arti dari bahasa apa? Soalnya gini nih, misalnya orang Amerika kan, misalnya. Kok nggak paham-paham sama bahasa Indonesianya kan? Iya, sekarang di bahasa Indonesia aja ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada terjemahan Silibur, ada terjemahan BIS, banyak terjemahan-terjemahan. Yang mana yang firman Tuhan? Semuanya firman Tuhan, Bang. Hah? Iya. Berarti Tuhan pada saat itu berfirman dalam bahasa Indonesia? Enggak lah. Lalu? Maksudnya ya semua yang Bang Zuma bilang tadi firman Tuhan kan itu. Loh. Bagaimana bisa dikatakan firman Tuhan antara satu dengan yang lain itu bertentangan? Gimana ceritanya? Kok bertentangan, kan sama artinya. Sekarang begini. Kalau di terjemahan baru dan terjemahan lama itu sangat-sangat berbeda. Kita buka contoh ya. Ada nggak yang punya di YouTube saya, ada nggak ya? Ada nggak yang bisa buka Bunda Rahma? Ada nggak bisa buka Bunda Rahma? Ya, terjemahan lama, terjemahan baru ya Gurunda. Iya, buka aja salah satunya. Nih, ayat berapa? Nah, coba kita lihat di dalam tunggu Bun. Sabar. Kita ambil supaya singkat, supaya bisa dipahami dengan mudah. Saya lihat di Alkitab Sabda dulu. Coba Bunda Rahma lihat di Yehezkiel 34 nomor 16 Alkitab Sabda. Yehezkiel 36. 34 nomor 16. 34 16. Iya. Tapi ini aku udah nggak lama lagi Bang, soalnya Iya nggak apa-apa, kita yang satu ini aja Bang. Aku nggak di Indonesia soalnya. Oke, sip. Udah jam 1. Di mana? Yang mana? Yehezkiel 34 nomor 16. Ya. Nah, terus ini Terjemahan baru, sambil dicari, terjemahan lama. aku tanya ini, Alkitab Sabda, Bun. sambil nyari Sabar dulu. Ini. Alkitab Sabda ini Gurunda. Iya. Nah, coba dibaca Bunda. Yang hilang akan kucari, terjemahan barunya ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit
akan ku keluarkan, ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan. Ya, ku lindungi. Yang nah, coba akan ku lindungi dalam bahasa aslinya apa? Ku lindungi. Bahasa aslinya apa, Bun? Nggak dikasih lihat dulu tadi, Bun. Dikasih lihat, ku lindungi itu dikasih lihat dulu. Supaya dia mana kulindungi mana itu kulindungi ya, akan kulindungi. Coba tekan nomornya, cek apa artinya di situ. Memusnahkan. Nah, mana yang betul? Ternyata kata aslinya di situ tidak sama dengan terjemahan yang ada di Indonesia. Bahasa aslinya samad, artinya dimusnahkan. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab saudara ini samad, artinya dimusnahkan. Tetapi yang tertulis di dalam terjemahan itu adalah apa tadi? Dilindungi. Sama enggak dimusnahkan dan dilindungi? Sama enggak? Tuh, dimunahkan atau dipunahkan atau dimusnahkan, dihilangkan. Ada kan? Dibinasakan. Beda. Sedangkan yang ada di Indonesia tertulisnya dilindungi atau kulindungi. Sama enggak itu, Dek? Nah, coba yang versi Inggrisnya apa? Ya, ini terjemahan original teksnya ini yang kita lihat. Inggrisnya mau lari cincong cong ceng. Intinya ya, aslinya itu samade. Samade itu artinya ku binasakan atau ku punahkan. Sedangkan di kitab Anda di Indonesia ini tertulis ku lindungi. Yang mana yang firman Tuhan? Ku lindungi atau ku munahkan? Gini, kalau ku binasakan. Artinya sama menurut aku. Gini. Hah? Dibinasakan dengan dilindungi sama. Gini ya. Nah, inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Bang Zuma selalu itu menyampaikan sesuatu yang kok jadi saya salah. Indonesia ini kulindungi. Dengar dulu kalau sudah berapa lama di luar negeri ada ini kulindungi dengan kubinasakan kok sama. Makanya dengar dulu. Aku melindungimu adekku dengan aku membinasakanmu adekku sama. Waduh. Gini. Makanya aku baru ngomong satu kata Bang Zuma udah. Ya karena Anda hanya mau menyesatkan. Pasti kau mau menyesatkan. Silakan Anda coba jelaskan ke saya. Ayo. Gini. Kalau itu kan kulindungi dengan apa tadi? Kubinasakan. Kubinasakan kan. Nah, kalau Yesus membinasakan aku, terus dia apa? Apalah orang ini. Menyelamatkan. Iya kan? Apa hubungannya dengan Yesus? Dengan ini kita berbicara mengenai, kita bukan mengenai Yesus. Artinya kan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di sini orang gendut dilindungi dan dibinasakan apa sama? Kau itu bisa bahasa Indonesia enggak sih? Saya aja jadi apa ya sama kamu ini? Sabar benar Gurunda. Ya makanya kalian itu baru aja satu kata kalian udah gini. Soalnya contoh ini Bang banyak lah Bang. Lanjut Gurunda. Ini dilindungi, dibinasakan kok sama, gimana ceritanya? Maksudnya dia membinasakan untuk melindungi gitu. Makanya diterjemahkan di astaga. Di apa? Aduh, ya Allah. Iyalah. Udahlah Bang. Nah, soalnya percuma kita diskusi kalau ternyata tujuannya hanya untuk menyesatkan. Mending ada ini istirahat, salam kenal ya. Di gereja silakan isap-isap ibu jari kaki pendeta kalau gitu. Percuma kita diskusi panjang lebar. Saya pikir saya diskusi dengan manusia, ternyata saya diskusi dengan penyesat juga. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia jemaat biasa, mau dia pendeta, ternyata mereka sudah terlatih, saudara-saudara. Sudah terlatih ternyata. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Susah ini. Kalau begini terus kehidupan mereka ini susah memang. Makanya waspada kepada penyesat. Penyesat itu akan menyesatkan engkau. Tai sapi akan dikatakan dalam hatimu itu adalah beras ketan hitam campur santan.
Padahal teh sapi. Penyesat itu gitu. Antoni. Kulindungi katanya. Padahal di situ dibinasakan. Kata dibinasakan aja bisa mereka rubah menjadi kulindungi, saudara-saudara. Astagfirullahalazim. Ku binasakan dengan kulindungi sama enggak? Sama katanya. Sama. Ini saudara, ku tanya sama kalian. Baru satu kata yang kita temukan. Belum yang lain. Ku binasakan diganti kulindungi. Popok kapang. Parakang. Memperbodoh diri memang Oten demi dogma doktrin. Antonio Kristen Muslim, saudara. Pantasan bebas-bebas aja mengganti seenak perutnya. Ternyata jemaatnya juga oke-oke aja. Jemaatnya oke-oke aja. Katanya ya itu sama aja. Oh my God. Kalau sudah kayak begini sebuah agama, neraka jahanam tempatnya. Antonio Kristen Muslim. Mati aja. Astagfirullahaladzim, teman-teman Kristen. Ini minta naik lagi dia. Bagaimana nih? Siapa? Itu tadi si Oten. Udahlah dek, udah dek. Jangan kamu permalukan Kristen. Oke. Apalagi adekku. Ya udah, gini. Oke lah ya. Yang tadi oke, gini. Kelar ya. Yang tadi. Maksudnya, ya mana yang firman Tuhan? Kulindungi atau kubinasakan? Enggak, maksudnya aku mau satu pertanyaan gitu. Yang tadi udah. Oke. Berarti kesalahan tadi udah nampak. Gini. Soalnya gini, ambil kesimpulannya gini aja. Bang Zuma sama apa? Agamanya sama Bunda siapa? Rama. Itulah akhirnya curhatnya Oten. Gini, agamanya Islam kan? Iya. Aku Kristen. Nah, intinya peluk aja agama kalian tanpa menghina agama orang lain gitu. Nah, makanya adekku, maksudnya yang dengarkan saya. Kalau agama Kristen itu baik-baik saja, tidak dipakai untuk memurtadkan umat Islam, ngapain kami ganggu agama yang kitabnya aja kayak gitu? Tanpa kami mengganggu kalian, tanpa kami kemudian membantah kalian, kalian sudah hancur, dihancurkan oleh kitabmu sendiri. Masalahnya, agamamu itu punya misi untuk mengkristenkan Indonesia. Itu amanat agung. Markus 16. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu perintah, amanat agung dari gereja. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. No, maaf, kami nggak mau jadi murid kitab yang begitu kayak itu. Kami nggak mau. Kami nggak mau memperbodoh diri anak-anak kami, keturunan kami menjadi Kristen. Haram kami menjadi Kristen keturunan kami. Siapa yang mau terjebak dengan buku yang kayak begitu? Itu alasannya. Bukan kami menghina, bukan kami menghina. Kami mengupas tuntas. Ingat adik, kalau untuk mengetahui uang palsu atau uang asli, yang kita kupas itu uang palsunya yang kita bedah. Kalau kita ingin mengetahui ini kuman atau ini bakteri, yang kita teliti adalah kumannya dan bakterinya. Kalau kita ingin tahu ini kanker atau tumor, yang kita kemudian teliti adalah kankernya dan tumornya. Itu. Jadi jangan salahkan kami, karena agama kalian sendiri yang mau untuk dikoreksi, yang mau untuk dikulitin. Kenapa? Coba ini, apa bacanya ini? Ini bacanya apa? Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Ini kitabnya Nabi Isa. Ini Abdullah ataniya Alkitab wa ja'alani nabiyan. Kitabnya Nabi Isa. Tapi kalian tidak beriman kepada Nabi Isa. Kenapa kitab kalian yang dari barat ini memakai sampul Alkitab? Dari mana asalnya Kristen menggunakan kata Alkitab itu?
Sampai-sampai Kristen lebih mahir menyebut Alkitab daripada kami sendiri yang punya kitab. Sementara Alkitab itu adalah nama lain Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kata Alkitab tidak ada di Bible aslinya, nggak ada. Tapi kenapa kalian pakai? Untuk menyamar-nyamar supaya banyak Islam awam yang bisa murtad. Itu tujuan kalian. Begitu adekku. Jadi kami tidak ada kemudian menghujat, menista, nggak ada. Kami mendudukkan perkara. Contoh tadi, orang cendekiawan, orang yang punya ilmu di Kristen setelah tahu Yehezkiel 34 nomor 16 ternyata salah, mereka akan kaget. Orang yang berpikir di kalangan kalian akan berterima kasih kepada Bunda Rahma. Karena selama ini begitu jauh mereka disesatkan. Ternyata Pak Bom Bom itu harus dibinasakan karena Pak Bom Bom gendut. Bukan dilindungi loh. Mungkin lembaga Bible Indonesia mungkin merubah gendut akan kulindungi karena rata-rata pendeta pastor sudah gendut makan perpuluhan. Padahal di situ dikatakan kubinasakan. Bahaya ini kalau pendeta yang gendut-gendut dibinasakan. Makanya dirubah menjadi kulindungi. Makanya yang gendut-gendut itu merasa dilindungi kayak Pak Bom Bom. Padahal dalil itu mengatakan dan yang gendut serta yang kuat akan kubinasakan. Kena Pak Bom Bom. Mampus. Supaya mereka bebas dirubahlah Bible menjadi kulindungi. Padahal begitu dilihat original teksnya ternyata samad. Samad artinya kubinasakan. Pak Bom Bom itu sebenarnya kalau berdasarkan Bible sudah harus dimusnahkan itu. Gak boleh lagi dia tampil lagi di layar karena dalil kitabnya mengatakan yang gendut akan kubinasakan. Nah, Pak Bom Bom gendut gak? Gendut. Dirubahnya menjadi kulindungi supaya Pak Bom Bom dilindungi. Dasar koplak. Harusnya tiap tahun ketika kalian memperingati salib Natalan kematian Yesus, Pak Bom Bom itu kalian salib. Tapi salibnya di tiang listrik yang tegangannya itu yang 7.000 volt ke atas. Supaya sekali naik langsung diaplikasikan Yehezkiel 34 nomor 16. Yang gendut akan kubinasakan. Nah, itu baru betul. Oke. Termute deh, termute. Dibuka mute-nya. Ini kedengaran? Ya, baru kedengaran. Astaga dari Oke. Ini kesimpulannya semua yang Bang Zuma bilang itu benar. Oke, menurut teman-teman Islam, saudara-saudara Islam sama Bunda siapa semuanya itu benar. Oke. Ya kan? Tetap berpegang aja di prinsip Islam kan. Kita juga gitu. Oke kan? Udah kan? Nah, aku mau tanya. Bang Zuma itu ustadz atau apa? Bukan. Atau apa? Terus apa? Saya penggiat dialog lintas agama. Oke. Nah, gini aku mau tanya. Dari pas aku lihat live-nya Bang Zuma tuh kayak apa ya? Ngomongnya tuh kayak tadi aja bunuh Yesus, atau semalam ada aku dengar kantong zakar Yesus apalah inilah, maksudnya gini, ada dalilnya Dek, ada dalil. Iya, oke. Maksudnya gini, pendeta itu ngomongnya nggak gitu loh, maksudnya attitude-nya nggak gitu loh. Jadi maksud lo pendeta ingin menjelaskan isi Bible dengan jujur? Bukan gitu, bukan di Bible, maksudnya cara ngomongnya. Nggak ada pendeta yang tolol, botol, apalah Bang. Coba aja suruh pendetamu ikut debat. Berani nggak mereka Bang? Ada ini? Nggak, maksudnya kalau aku gini, Bang Zuma kan orang orang besar lah gitu kan, bisa dibilang kan. Orang beragama itu kan harus nggak usah lah Bang Zuma tololin orang kayak semalam jidat lebar itu kan menghina juga kan, itu di Islam nggak diajarin juga kan menghina. Iya betul. Terus banyak juga pengikut Bang Zuma ini
banyak yang namain apalah Yesus apa ngewek sama apalah, itu kan dosa juga kan? Iya. Nggak boleh. Iya, nggak boleh kan seperti itu. Dosa kan? Kayak banyak namanya Yesus ngewek sama apa, itu juga dosa kan? Kalau menurut Islam juga dosa kan? Nggak boleh. Menghina sembahan itu nggak boleh. Bukan menghina semua aja juga nggak boleh kan? Sesama manusia menghina juga nggak boleh kan? Iya. Tapi menyelamatkan manusia dari kesesatan boleh nggak? Iyalah, boleh lah. Nah, sekarang kalau ada orang melakukan sesuatu, misalnya menyesatkan orang, lalu itu dipenjara, boleh nggak? Enggak, kita kan ngomongnya soal Enggak, maksudnya orang-orang yang melakukan kejahatan, boleh nggak kita hukum? Boleh nggak dihukum? Orang-orang yang melakukan kejahatan, iyalah, hukum Nah, sesuai. itulah hukumannya bagi orang yang menyesatkan. Nah, di kata-kata ini Masih mending. Yesus juga begitu kok, sama orang di luar golongannya Yesus katakan anjing kok. Nggak main-main Yesus itu. Bahkan Yesus mengatakan tolol, mengatakan bodoh. Jadi emang begini sudah adikku ya. Enggak, kalau Bang Zuma ngomong gitu, banyak orang loh yang bakalan paling mulutnya nggak apa-apa nih gini-gini. Gitulah pasti mereka. Bukan kan, saudara. Saya kalau coba ada nggak bahasa saya kotor sama adik ini dari tadi? Bukan sama saya, tapi sama. Iya, maksud saya ada nggak bahasa saya yang kemudian kasar kepada adik ini? Ada nggak? Kan saya bukan kan dari tadi. Iya saya tanya sama adik ini ada nggak saya kasar? Iya, bukan sama saya. Sama adik ini ada nggak saya kasar? Nggak ada. Nggak ada. Saya bahasnya bukan sama saya. Yang di dalam Islam itu illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Kami harus tegas, kami harus keras kepada yang zalim. Kalau tidak, udah ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia, berdiskusilah. Oke, itu ajaran Bang Zuma kan? Iya. Itu benar. Dengan cara yang hikmat, dengan cara yang baik, kan gitu. Iya, menurut saya juga benar, tapi ini banyak nih dari sekian 9.000 orang, banyak nih yang ini. Gimana itu? Karena setiap malam mereka menyaksikan para penghujat-penghujat Islam. Nah, oke, saya penghujat atau enggak? Anda bukan penghujat. Nah, Bang Anda Zuma juga penghujat. tadi bilang kan. Berarti secara enggak langsung Bang Zuma bilang aku enggak menghujat, makanya Bang Zuma juga enggak ngomong kata-kata kasar atau apa kan? Ya harus kayak begitu. Penjahat dibalas dengan kejahatan, kan gitu. Orang baik masa mau dijahatin kan nggak boleh. Nah, terus kenapa ini dibawa, berarti mereka nggak ikutin Bang Zuma nih? Ku bilang sama adik ini, ketika kita main bola, penonton itu kadang lebih pintar daripada pemain. Mereka ini setiap malam melihat saudara-saudara Oten berbagai macam model. Iya kan, ada yang menghujat, ada yang datang-datang bahasa-bahasa binatang langsung maki-maki, ada yang ngancam mau membunuh. Kan itu ini kita sedang berada dalam ruang debat lintas agama. Iya. Harus dimaklumi itu. Iya. Begitu cobalah kalau di Komal Kristen. Ya, di Komal Kristen bagaimana? Ada yang mencerminkan kasih? No, tidak ada. Udahlah. Siapa siapa Komal Kristen yang mencerminkan kasih? Bang, aku nggak ngikut. Nggak ada. Nggak. Aku aja ngelihat Bang Zuma aja baru kemarin tadi malam. Oh ya udahlah. Aku nggak cuman ini aja penasaran sama, intinya gini, kayak Bang Zuma itu apa ya, orang aku lihat nih orang besar, banyak orang ngikutin, terus mengajar tentang agama. Tapi kan di Islam nggak ada yang apa ya, tolol-tololin orang, itu kan nggak ada. Makanya aku kenapa, berarti boleh dong gitu. Nggak boleh adikku, nggak boleh. Makanya ya, cuman masalahnya Al-Quran juga menggariskan ketika dikatakan berdebatlah dengan orang, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, illalladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara dia. Yang dikatakan zalim itu apa?
ketika diajarkan data, diajarkan Bible, diajarkan Al-Quran, kita sampaikan secara akurat, dengan cara yang baik, dengan cara lembut, dengan sangat-sangat sifat yang sangat sederhana. Tapi ngeyel, malah maki, malah membantah, itulah orang zalim. Terkadang besi yang kita ingin luruskan, besi bengkok, memang harus ditempah dengan perkataan yang kasar supaya besi itu lurus kembali. Sama seperti orang tua kita ketika mereka marah, kebun binatang keluar semua. Demi apa? Demi untuk memperbaiki anaknya. Itulah yang terjadi di sini. Karena ini adalah diskusi lintas agama. Kalau mau yang bagus-bagus, pergi dengarkan ustadz yang lagi ceramah. Itu. Jadi kita nggak boleh sensitif. Tapi meskipun demikian saya mewakili anak-anak saya di bawah, kalau ada yang kurang pantas mohon dimaafkan. Oke? Mungkin ada tamu kita sapa dulu. Kang Mamet. Iya, malam. Bisa buka Karema? Karema? Iya. Apa itu Karema? Masa nggak ngerti Karema? Kamera. Hah? Saya nggak ngerti apa itu Karema. Kamera bang, kamera. Kamera itu. Oh berarti kamera itu Karema. Iya. Oh itu belajar dari mana bang? Di plesetan aja, di plesetan. Itu jadi masalah. Tapi kalau Tuhan netek nggak jadi masalah. Lucu anta ini. Kalau Tuhan mau jadi bebong masalah. Iya kan, aduh gimana sih? Mau bertengkar orang ini. Gara-gara kami Karema aja ngamuk. Buka ya, kamera. Ngamuk. Buka kamera. Buat ngamuk. Buka aja kamera ya. Susah kali. Buka kamera, habis itu kita diskusi. Emang kalau nggak buka kamera nggak boleh diskusi? Dipersyaratkan sama teman-teman kita di bawah bang untuk buka kamera. Biar kita saling menjaga marwah kita sebagai anak Indonesia kan gitu. Tujuannya buka kamera supaya apa? Kayak adik kita ini coba lihat. Enggak, percaya diri, ganteng, beliau mau bertanya, santun, beliau berdiskusi. Yang saya tanya, tujuannya kamu naik ke sini kayak orang sudah tensian duluan, gimana? Apa yang tensian? Ya udah buka kamera. Biar kau nggak menghujat. Ya, buka kamera supaya tidak ada keluar cacian. Saya cuma bertanya, tujuan buka kamera itu supaya apa? Supaya Anda merasa segan untuk menghujat. Gitu loh. Mau menghujat? Ya, buka kamera kalau gitu. Loh, kan saya nggak menghujat. Iya, buka kamera kan belum terjadi perdiskusian kita. Saya kan nggak menghujat, kan Anda sendiri yang terbawa. Udah kalau nggak mau. Saya hitung sampai 3. Saya hitung sampai 3. Namamu aja sudah menghujat itu. Tidak ada orang Kristen bernama Mamet. Itu sudah penghinaan sebenarnya. Tapi aku tanya, dari tadi aku lihat Bang Zuma tuh apa? Kayak banyak lah yang ngerti tentang Alkitab kan. Nah, aku mau tanya, itu semua isi Alkitab itu Bang Zuma udah baca atau gimana? Kayak Bible. Saya 2008 saya belajar ini. Ini penuh catatan. Udah tamat. Ya, Alhamdulillah saya udah tamat baca ini. Nah, terus gimana? Saya tidak berani membahas ini kalau saya tidak paham isinya. Iya, makanya aku nanya. Soalnya Bang Zuma banyak ada bos muda ya. Nah, berapa ini? Gini, Bang. Bang Zuma nggak kepikiran nyoba ini? Iya, saya tolongin kerja di sini, air dimasukin gitu. Ayo. Di mana ini? Ada suara. Jadi kurang baru. Pak? Udah nggak nyambung dengan sudah lain bahasanya. Yang naik kan siapa? Iya, gimana pertanyaannya? Bang Zuma nggak kepikiran nggak kalau apa? Kayak apa lebih dalam lagi gitu belajar itu, terus apa ya, kayak bandingin gitu, bandingkan sendiri. Soalnya gini, yang kalau Bang Zuma buka apa live kayak gini, debat kayak gini, nggak ada yang bakalan menang sama Bang Zuma gitu.
yang bakalan kalahin Bang Zuma aja itu ya Bang Zuma sendiri gitu. Kayak aku juga mau lihat lah kalau kayak gimana ya, kalau Bang Zuma misalnya lebih belajar Alkitab lagi, kayak sekolah Alkitab tapi bukan masuk Kristen gitu, cuman belajarnya aja, terus pas selesai itu Bang Zuma bandingin gitu. Aku juga mau lihat gitu. Kalau gini adekku, ini secara manusiawi ya. Ya. Kenapa orang itu sekolah pendeta? Ada ending akhir. Apa itu? Bisa menghidupi keluarganya dari sekolah pendeta. Jadi pendeta. Itu. Ya. Berarti orientasinya bukan mencari ilmu. Ada orientasi. Maksudnya bukan, aku bilangnya bukan orang lain. Maksudnya Bang Zuma kan cari, tunggu. Bang Zuma kan dibuka ini tuh buat nyari yang bisa debat sama Bang Zuma kan, gitu kan. Nah itu nggak bakalan ada Bang yang ngalahin Bang Zuma gitu. Soalnya ini, nah terus coba aku. Padahal Bibelmu yang dibawa itu loh. Nyarani. Materi yang dibawa itu Bibelmu loh. Berarti yang menjadi lawan kalian tuh Bibelmu sendiri. Simple. Lanjut. Jadi maksudnya gini, kalau Bang Zuma mau debat terus bandingin itu, coba deh masuk lebih dalam lagi. Terus kan Bang Zuma di Al-Quran itu udah emang ini kan ya. Saya kurang apa lagi tentang Bible ini? Maksudnya, saya kalau saudara adekku, saya kalau diskusi dengan pendeta yang tanya sama aku itu tertulis di mana? Berarti saya lebih dalam daripada pendeta. Coba ada seorang pendeta bernama Leon Yehuda. Itu diskusi dengan saya ditertawakan loh. Apa kata beliau? Itu tertulis di mana? Itu tidak ada di Bible. Tidak ada di Bible. Itu tertulis di mana? Sambil tertawa terkekeh, dia tertawakan aku. Ternyata jelas tertulis di dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai nomor 31. Seorang pendeta ngaku S2. Bang Zuma yang ngajarin. Berarti Bang Zuma lebih dalam pemahamannya terhadap Bible daripada mereka yang hanya fokus untuk berkhotbah, mendoktrin, mendogma, dan pungut perpuluhan. Itu fakta. Sekarang apa tujuan saya mempelajari ini? Bukan ekonomi, bukan uang. Semata-mata karena saya cinta kepada saudara saya Kristen. Kalau saya mau cari uang bukan di sini. Saya pengusaha. Saya seorang pengembang, saya developer, saya bisnis properti, saya punya wisata milik sendiri yang menghasilkan cuan setiap saat. Nggak perlu kayak gini begadang sampai mata merah. Kalau bukan karena cinta sama Kristen, ngapain coba? Saya pakai masker, mau terkenal. Kenapa pakai masker? Kalau saya mau terkenal, buka ini masker supaya dunia tahu. Tidak, saya karena cinta sama kalian. Nah, makanya ada Bang Zuma ada yang belum mengerti di situ. Oke, terangkan ke saya. Nah, ini menarik. Mbak dari tadi, maksudnya yang kayak apa ya? Kan dari tadi Bang Zuma kayak suruh bukan ke saya, sama orang-orang yang masuk sebelumnya tuh nyari dalilnya, nyari ininya, iya kan? Iya. Nah, kenapa nggak Bang Zuma aja sendiri yang itu? Nggak usah disuruh cari gitu. Saya kan sampaikan ke dia. Kan Bang Zuma udah hafal semua itu di dalam Alkitab. Iya, kayak tadi saya minta kemudian beliau kemudian membaca dalil di dalam kitab saudara terkait dengan materi yang tadi kan. Kan itu tidak salah. Karena ketika saya ingin menyampaikan ke beliau itu minta turun kan Bapak itu tadi. Yang buka kamera, silakan Bapak buka di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Silakan Anda buka di dalam kitab Mazmur 91 dari 1 sampai nomor 16. Kalau saya jelaskan itu, bagus kalau saya ini didengarkan. Kan tidak didengarkan. Malah dibantah-bantah. Gini, kalau dari secara pandang saya ya, Bang Zuma itu kayak secara nggak sadar juga apa ya,
membuat orang Kristen lebih cinta sama Tuhan Yesus gitu. Ya silakan, gitu. Tidak apa, tidak masalah pun, tidak masalah. Makanya saya bilang dari tadi kan, tidak masalah pun. Halo, assalamualaikum. Kemana itu? Itu Bang Zuma, maksudnya itu biar dia baca sendiri, biar Bang Zuma dikasih ngarang-ngarang. Pintar abang tuh. Harus paham. Kalau Bang Zuma menjelaskan dengan kata-kata Bang Zuma, batas pendeta bilang mana datanya, bacalah sendiri. Jadi anda jadi fitnah dan jadi ngarang. Anda harus paham itu. Betul sekali abang ini. Jadi tidak jadi salah paham. Dia ngarang-ngarang, harus pintar dong. Iya. Satu. Dan luar tujuannya dia itu, maaf dek, saya ini Islam ya, bukan saya mau menjatuhkan Kristen. Kenapa dia bilang Bang Zuma sayang sama orang Kristen? Biar dia paham, biar dia sadar bahwa betul itu sekali. ajarannya tidak benar. Bisa saya bilang tidak benar sesuai dengan kitab Anda, bukannya ngarang. Pintar sekali. Saya ini asli Lombok Islam. Oh, masya Allah. Harus bisa mengerti dan memahami. Itu ngerti. Itu ya, maaf, bukan saya membela Bang Zuma. Kita ini mikir akal sehat. Seperti Anda menonton, kenapa Bang Zuma tidak jelaskan? Alhamdulillah Bang Zuma suruh baca sendiri, biar dia tidak menyalahkan Bang Zuma, tidak bilang ngarang. Tolong dipahami itu dek. Iya. Hanya itu saja. Terima kasih, semangat. Semoga saudara Kristen juga sadar. Selamat atas perjuangannya Bang Zuma. Assalamualaikum. Sama-sama abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, Bunda Rahma, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar benar Guru Unda, Masya. Enggak Bunda, itu dalam ilmu jiwa. Dalam ilmu jiwa Bunda ya, ada orang itu yang tembus pandangan untuk melihat orang yang hatinya itu mudah untuk dapat hidayah gitu loh. Contoh Al-KTP, betapa banyak orang yang hujat, tapi saya melihat di mata beliau itu dia itu ada keseriusan gitu loh. Tapi itu belum tentu benar. Ilmu jiwa itu belum tentu benar, tapi 80% itu orang yang bisa ngerti ilmu jiwa itu terkadang benar Bunda. Tapi kata lo dudui. Mohon maaf, lanjut. Aduh. Oke, silakan Saudara Mamet buka Karema. Dibuka Karemanya Bang, biar kita diskusinya asik. Ayo.